Pesona keindahan alam Bangka Belitung pasti tak perlu diragukan lagi, termasuk di Bangka Selatan. Namun sayangnya, dunia pariwisata mulai meredup selama pandemi. Ya kalau bicara pandemi, sektor mana sih yang nggak kena efek kan gitu kan? Ya arti kita juga sempat stuck karena pandemi sih. Pernah stuck berapa kali objek destinasi kita buka tutup, pernah kejadian seperti itu juga. Kalau UMKM ya pasti kena karena memang kadang-kadang kan pelaku ini juga stay di objek juga, ketika tutup ya pasti kena efek. Usai masa pandemi, geliat pelaku pariwisata mulai kembali bangkit. Perlahan namun pasti, kini jantung pariwisata kembali berdetak. Ketika bicara yang disampaikan prioritas tadi, terkait prioritas bahwa memang clue-nya adalah ITMP, Integrated Tourism Master Plan, dan itu rencana induk pengembangan pariwisata nasional. Kita ada lokrinya di Pantai Lampu, Tanjung Labu. Itu kan Integrated Tourism Master Plan itu dalam rangka mengintegrasikan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Dia tidak bicara Bangka Selatan ataupun Kabupaten Belitung ya. Artinya gini, ketika bicara Pulau Bangka, yang terdekat dengan Belitung dalam rangka mengintegrasikan pariwisata apa sih? Ya tentunya ujungnya selatan, ujungnya Bangka Selatan gitu kan. Pertama, kita juga butuh kerja keras dalam pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Bangka Selatan, apalagi sudah ditetapkan menjadi prioritasnya Kementerian Nasional dalam ITMP-nya. Ketika ditanya apa kendalanya, tentu salah satunya adalah SDM mungkin, SDM. Ya, selanjutnya infrastruktur pendukung dan itu amenitasnya. Sedang berproses sih, sedang berproses. Karena lokasi yang ditetapkan prioritas itu kan Bangka Selatannya kebetulan kepulauan dia. Nggak nyambung dengan daratan Bangka Selatan ini, kepulauan. Jadi proses dukungan amenitas kan lumayan kerja keras lah ya daerah kepulauan. Kita punya areal snorkeling di Pulau Kelapan, Kecamatan Lepar, Pongo. Bahkan yang sedang kami persiapkan itu adalah wreck diving, selam wisata kapal karam. Nah itu unik kan? Itu unik. Salah satu yang kita punya itu, dan di ujung perbatasan ke Belitung. Satu-satunya kan yang ada di wilayah Bangka Belitung. Dan kita nggak buatan, murni. Ada 7 titik memang karena kecelakaan. Berwisata tanpa kuliner pastinya akan terasa hambar. Makanan dan cemilan tradisional khas Bangka Selatan lah yang akan menambah daya tarik bagi wisatawan untuk berlibur ke negeri Junjung Besau. Selain yang ada, justru kami sedang mendalami sedang ngumpulin, sedang inventarisir jenis kuliner yang
jauh dari sekarang itu masih terpetakan loh, masih terpetakan banyak dari kepulauan, dari daerah-daerah pulau kayak rujak ikan apa itu belum pernah dengar kan, banyak sebetulnya, hanya tinggal yang bisa buat ini aja masih ada nggak orangnya, mau didisplaykan juga sebetulnya pengetahuan itu. Keterlibatan warga di setiap desa menjadi hal penting untuk meningkatkan kualitas tempat wisata. Masyarakat di Kecamatan Toboli sangat mendukung dengan dibentuknya tempat-tempat wisata yang baru, yang menarik, dan juga yang unik. Gitu. Labun ini kan unik, bukan hanya pinggir pantai, tapi juga ada pepohonan yang tinggi. Nah, masyarakat banyak dengan mendukung dukungan masyarakat itu dengan datang ke pantai sini, buat kegiatan di sini, ajak keluarga dan juga sharing ke media-media sosial ataupun media lainnya untuk memberitahukan kepada halayak bahwa di Toboli ini ada tempat wisata alternatif lainnya bagi masyarakat baik di Bangka Selatan ataupun di Bangka Belitung ataupun di luar untuk mau main ke sini seperti itu. Untuk Tanjung Labun, kemudian ada pantai di sini sangat luas pengaruhnya dengan dibukanya wisata di sini. Kan ini bukan hanya tempat wisata. Kemarin juga terakhir ada kegiatan lomba voli. Itu kan diikuti oleh beberapa desa, bukan hanya di wilayah Kecamatan Toboli, tapi lebih luas lagi. Jadi tentu di beberapa daerah lain, di desa-desa yang lain akan melihat Labun ini sendiri, karena ini kan adalah jalan alternatif. Bukan jalan utama, bukan juga di pinggir jalan, tapi orang bisa datang ke sini bukan hanya di sekitar Kecamatan Toboli, tapi dari kecamatan yang lain. Selain kita juga melakukan bukan hanya pembinaan, tapi juga monef kepada desa, kita ingin melihat unggulan-unggulan desa itu disampaikan kepada pihak kecamatan. Nah, setelah itu kita inventarisir apa saja yang bisa kita support. Seperti halnya kemarin Pokdarwis 3 Pokdarwis, Batu Belimbing, Batu Kapur dengan Kelisut. Kita aja duduk bersama juga arahannya dengan Dinas Pariwisata, kebutuhannya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kecamatan. Minimal kecamatan bisa ngepres proposal ataupun kebutuhan dari kawan-kawan Pokdarwis. Kita cari sumber-sumber dana, kita cari sponsorship yang bisa membantu kawan-kawan yang ada di Pokdarwis. Kemudian kemarin juga kita minta ada semacam kompensasi yang jelas bagi pengelola. Jangan sampai pengelola ini kan kalau bicara sukarela itu sulit, sehingga ini akan terbengkalai. Tapi jika ada kompensasi yang jelas, artinya ada balas jasa yang jelas dari pemerintah untuk kelompok masyarakat yang membantu menjaga kelestarian alam dan membantu meningkatkan wisata. Itu yang kita harapkan kemarin. Alhamdulillah sepertinya sudah masuk ke dalam peraturan daerah, cuman pembagiannya seperti apa ini yang belum diketahui oleh kawan-kawan Pokdarwis.
Kehadiran tempat wisata pastinya memberi berkah bagi warga sekitar, membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi jumlah pengangguran. Kalau pelaku UMKM yang ada, paling masyarakat sekitar untuk misalkan buka lapak ataupun toko ataupun warung di sekitar tempat wisata, selama diizinkan oleh pengelola, itu kita persilahkan. Kemudian juga terkait dengan perizinan juga kita dari kecamatan akan kita bantu permudah, dan juga kalau memang bisa bantu promosi akan kita bantu untuk promosi. Oleh-olehnya pertama, kalau orang bisa kenal dengan belacan habang, terasi atau boli, itu juga. Kalau makanan lain juga banyak, empek-empek ada, empek-empek ikan maupun empek-empek udang, kemudian kemplang, ya, kemplang yang ada di sekitaran pesisir, ya, dan juga di kota juga ada. Kemudian yang kalau dari desa itu seperti bikang, itu ada nanas bikang, itu juga menjadi oleh-oleh yang tepat dibawa oleh tamu ataupun wisatawan yang datang ke Tobuali. Pariwisata bukan hanya tentang keindahan alam, namun kreativitas, keahlian, dan kelincahan tangan warga lokal sangat diperlukan untuk mendukung dunia pariwisata. Kalau misalkan bicara strategi, kita kalau bicara pariwisata selalu diidentikan dengan namanya pantai, laut, dan alam lah ya, kayak gitu ya. Padahal di Kementerian Pariwisata juga ekonomi kreatif sudah hampir wajib. Nah, kami sedang fokus, sedang mengarah kepada pembangunan ruang dan space bagi para pelaku ekonomi kreatif yang 17 subsektor itu. Contohnya, kami sedang berproses, sedang menyiapkan kreatif hub. Kreatif hubnya mungkin nggak cuma sebatas gedung, tapi nanti ada outdoor juga, jadi bentuknya kawasan. Dari 17 subsektor insya Allah hadir dalam kreatif hub itu. Oh ya, salah satunya gini, seni rupa, ya kan, seni fotografer, dia kan ada workshopnya mungkin di kreatif hub, begitu juga dengan yang lain-lain lah ya, digital. Kita di Bangka Selatan wacananya justru menjadi sebuah kawasan, ada indoornya, ada outdoornya. Nah, di situ para pelaku ekonomi kreatif mendapatkan ruang secara gratis untuk berekspresi dengan keahlian mereka masing-masing. Ya monggo, yang barangkali mendisplaykan produk-produk mereka pun boleh. Ya seperti yang kita lihat sekarang pun ini bukan produknya kita beli, bukan, namun memang produk daerah, produk lokal yang hasil dari karya para pelaku ekonomi kreatif, monggo didisplaykan di Balai Wisata. Peran kami sebagai pelaku seni di Bangka Selatan ini untuk memajukan pariwisata Bangka Selatan, yaitu dengan
action-action, pertunjukan-pertunjukan seni, lukis di jalan gitu, supaya masyarakat di sini tidak awam lagi dengan apa itu seni gitu. Nah, jadi selama ini masyarakat di sini mungkin baru tahu, oh seni itu bukan hanya tentang melukis. Jadi seni itu beraneka ragam. Dan juga membuat tentunya dengan adanya event-event yang kami selenggarakan, itu akan memberikan daya tarik tersendiri untuk pengunjung-pengunjung yang datang ke Bangka Selatan. Kita sudah membicarakan dengan tim, bahkan ketika dalam balai wisata ini harus ada yang membuka space untuk jajanan, itu kita persyaratkan. Tidak boleh makanannya modern jualannya, harus yang lokal beneran. Balai wisata milik Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka Selatan, namun hanya ruangnya saja. Kita kesepakatan kita yang akan ngisi di balai wisata, yang balai wisata ini adalah bagian daripada Creative Hub, itu masing-masing sektor. Nantinya misalnya Dinas Perpustakaan dan Arsip, mereka akan ngisi space perpustakaan di sini. Nah, begitu juga yang di depan kita ini dari IKM Perindak, mereka yang ngisi itu. Jadi kami hanya membuat hall-nya saja. Di balai wisata inilah, para pengrajin dan pelaku seni dapat berekspresi, menunjukkan bakat tanpa adanya sekat. Launching, berharapnya per malam minggu nanti selalu hadir mereka di balai wisata ini untuk ngisi ruang dan space mereka masing-masing. Jadi nggak cuma pada launching, nggak. Kita bukan buka event putus, justru launching kita berharap per malam minggu selalu continue eventnya, non budget dari pemerintah. Kita cuma menyiapkan ruang saja. Tari bahkan, ya kan, kayak gambus yang lokal, yang melukis seni rupa, kayak gitu. Yang kriya ya kriya, atraksinya di sini. Kita berharap nggak cuma pelaku ini ya, pelaku 17 subsektor saja, namun karena kita juga di depan punya hall, artinya pemerintah daerah itu hadir, tidak perlu harus berpikir keras bagaimana membuat sebuah event untuk ngumpulin orang ramai lah kasarnya gitu kan. Namun kita juga terbuka dengan ruang yang ada kepada para vendor yang buka acara event setiap malam minggu, ya kan gitu kan. Kita Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka Selatan kebetulan punya TIC ya, TIC itu Tourism Information Center. Kebetulan tenaga kita alhamdulillah mumpuni lah dalam hal seperti itu. Kita juga digitalisasinya, kita punya medsos juga, kita punya web kok. Itu udah bertahun-tahun jalan kok dalam promosi. Selama ini kami agak kesulitan atau bingung gitu kan, mau gimana, mau melakukan pameran, mau melakukan action pun kami bingung kan. Nah, dengan adanya balai wisata saat ini yang baru dibentuk, tentunya kami sangat senang sekali. Jadi dengan begitu kami bisa
mengekspresikan lebih luas lagi seni kami. Mudah-mudahan dengan embrio wisata yang ada di Bangka Selatan, para pelaku wisata menjadi daya tarik unggulan untuk datang ke Bangka Selatan. Bahkan berharap para pengunjung itu sendiri tertarik berinvestasi di wilayah kami. Contohnya dive center tadi, kami masih membutuhkan itu. Dengan punya selam wisata kapal karam, namun dive centernya belum ada. Harap seperti itu sih. Kolaborasi antara pemerintah, warga, dan pelaku seni menjadi pilar utama untuk membangkitkan kembali gairah di dunia pariwisata. Kami berpesan pada khususnya para pemuda, para milenial. Hari ini sekarang pemerintah Kabupaten Bangka Selatan hadir membuka ruang, menyesuaikan pasarnya pengembangan pariwisata. Salah satunya adalah dengan menyiapkan Creative Hub, ruang dan space bagi kaum milenial.